الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم والمعنى الله أعلم بمراده Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Jumat di Masjid Agung Kota Bogor rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang kokoh, keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikat daripada takwa adalah menjaga kita dan menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan dengan takwa kita berhati-hati. Satu waktu terjadi percakapan antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Lantas Ubay pun kembali bertanya, "Wahai Umar, apa pendapat Anda ketika kita melintasi satu jalan yang berpotensi ada duri dan sesuatu yang membahayakan?" Maka Umar pun menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati." Maka Ubay pun kembali menjawab, "Itulah hakikat daripada takwa, hati-hati menghindari segala hal yang membinasakan." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan khutbah pada kesempatan ini yang akan khatib disampaikan adalah tentang 3 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan seorang hamba. Sejalan dengan pesan takwa bahwa takwa hakikatnya adalah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat,
Maka dalam satu kesempatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, al-muhlikat, ada perkara-perkara yang merusak, yang membinasakan. Fasyukum muta'un, yang pertama di antara perkara-perkara yang membinasakan, yang merusak adalah syuhun muta'un, yakni kekikiran, kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba'un, perkara kedua yang membinasakan seorang hamba adalah hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, yakni sikap seseorang yang merasa hebat, yang ujub terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tentu perkara-perkara yang membinasakan kita, membinasakan seorang hamba banyak, dan Nabi diantaranya membatasi, diantaranya adalah 3 perkara itu. Pertama, syu'un muta'un, yakni kekikiran yang ditaati. Kikir dalam istilah lainnya adalah bakhil, yakni enggan memberikan sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, semestinya kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang dianugerahi, yang dititipi rezeki, hendaknya memberikan rezeki itu untuk jalan yang Allah ridhoi. Bahkan di antara ciri orang bertakwa sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa saja yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan di jalan Allah. Maka mestinya ketika kita dianugerahi rezeki oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita keluarkan kembali. Di antaranya zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan sejenisnya. Hadirin rahimakumullah, perlu kita maklumi bahwa sedekah misalnya tidak mengurangi harta sama sekali. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Artinya, dari harta yang kita sedekahkan, memang secara materi ada yang keluar, tapi Allah akan membalas balasan yang terbaik. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, mari kita tadabburi apa kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau meminjamkan? Lihat hadirin sekalian, padahal harta yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Ta'ala, tapi Allah menggunakan redaksi siapa yang mau meminjamkan untuk Allah qardan hasanan, dengan pinjaman yang terbaik. Artinya harta yang kita keluarkan adalah harta yang halalan thayyiban, dan niat motifnya adalah niat tulus ikhlas karena Allah. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah menggunakan fayudha'ifahu, bukan jazaa, bukan lagi akan dibalas, tapi maka akan dilipat gandakan baginya ad'afan katsira, dengan pelipatan ganda yang banyak. Kita ketika ada teman yang meminjam, teman kita itu orang yang memiliki harta, kita percaya bahwa di kemudian hari dia akan membalas dan membayarnya. Maka bagaimana kalau Allah yang maha kaya, maha berkuasa, memiliki segalanya? Apakah kita ragu untuk kemudian berzakat, infak, sedekah, dan sejenisnya? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka tidak layaklah, tidak pantaslah ketika kita menuruti kebakhilan yang ada pada diri kita.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang membinasakan diri kita selain yang pertama adalah kekikiran yang menghancurkan harta kita. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hawan muttabaun, yakni hawa nafsu yang diikuti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam rangkaian ayat tentang kisah Nabi Musa, di mana kisah beliau diceritakan dengan apik sebanyak 111 ayat, di mana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam hampir saja tergoda oleh Zulaikha dan kemudian bebas selamat dari godaan tersebut. Di ayat 53 beliau mengatakan setelah bebas dari cengkraman hawa nafsu, di mana Allah Ta'ala mengutip ucapan Nabi Yusuf, innan nafsa, sesungguhnya kecenderungan jiwa itu, nafsu itu cenderung la ammaratum bisu, memerintah, mengintervensi kepada keburukan. Inilah yang disebut dengan nafsu al-ammarah. Maka semestinya jangan sampai kita menuruti hawa nafsu. Kita saja ketika memiliki banyak harta, kalau menuruti keinginan nafsu, tentu akan hancur dan akan habis. Maka lanjut Nabi Yusuf di ayat 53 ini, setelah mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya kecenderungan nafsu itu adalah mengintervensi kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati, yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Tuhanku. Karena dari itu hendaklah nafsu kita senantiasa terbimbing dan mengharapkan bimbingan hidayah taufik dari Allah Ta'ala agar selamat dunia, selamat akhirat. Yang terakhir, apa kata baginda Nabi, di antara 3 perkara yang membahayakan, membinasakan adalah wa'jabul mar'i binafsi, yakni seseorang merasa kagum, merasa ujub dengan dirinya sendiri. Sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, baik dalam bahasa lokal, bahasa Sunda kata ajib, atau dalam bahasa Indonesia ajib menggunakan ain, memang maknanya adalah kagum. Tapi ketika ujub, kagum terhadap diri sendiri, inilah yang akan membahayakan. Kita diberikan banyak kelebihan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kemudian ujub, takabur dan sejenisnya. Ingat bahwa kita diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan ilmu. Orang yang lebih ilmu akan diadu lagi dengan orang yang lebih ilmu, sehingga ditiupkan oleh setan, oleh iblis, dengan sikap merasa dirinya lebih hebat. Inilah yang disebut ujub. Mungkin kita bisa bebas dari ria, mungkin kita bisa bebas dari dengki, mungkin kita bisa bebas dari fitnah lainnya dan penyakit hati lainnya. Tapi hati-hati, di antara jurus yang dimiliki oleh iblis adalah ujub yang dihembuskan ke dalam diri kita. Ketika kita sudah ujub, hancur dan binasalah kita. Wal iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan berada di jalan yang benar yang Allah ridai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح على المسلمين في فلسطين اللهم أصلح على المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة